Di suatu sudut desa yang terpencil, di tengah sawah yang rimbun dengan tanaman padi yang tinggi, terlihat sebuah kehidupan yang tak terduga sedang berlangsung. Seekor burung pipit dengan bulu coklatnya yang lembut sedang sibuk membangun sarang di antara rerimbunan tanaman padi yang belum berbuah. Dengan penuh tekun, ia mengumpulkan jerami dan rumput kering untuk membuat sarang yang nyaman dan kokoh untuk telurnya nanti. Setelah sarang itu selesai dibuat, sang burung pipit dengan penuh kehangatan mulai mengerami telur-telurnya. Setiap hari dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, dia duduk di atas telur-telur itu menunggu dengan sabar hingga saat telur-telur itu menetas. Dan akhirnya saat yang dinantikan pun tiba. Telur-telur itu menetas dan memunculkan anak-anak burung pipit yang lucu dan menggemaskan. Sang ibu burung dengan penuh cinta merawat dan memberi makan anak-anaknya setiap hari dengan sayapnya yang kuat. Ia terbang ke sekitar sawah dan hutan terdekat, mencari makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Namun suatu hari, ketika sang ibu kembali dari perburuannya, ia disambut anak-anaknya dengan penuh dengan kegelisahan. Mereka menceritakan bahwa seorang petani telah datang dan mengatakan akan menyuruh anak-anaknya untuk memanen padi tempat mereka bersarang. Keesokan harinya, mereka benar-benar takut sebab mereka belum bisa terbang. Mendengar cerita anak-anaknya, sang ibu burung tetap tenang dan menghibur anak-anaknya bahwa tidak ada yang memanen padi itu esok hari. Beberapa hari berlalu dan benar saja tidak ada tanda-tanda orang yang datang untuk memanen padi itu. Anak-anak burung merasa lega dan kehidupan kembali normal di sarang mereka. Namun di hari selanjutnya, kekhawatiran kembali muncul saat sang ibu kembali dari rutinitas mencari makanan untuk anak-anaknya. Dia kembali mendengar bahwa Pak Tani akan memanen padi-padi itu esok hari, dan kali ini dia akan meminta buruh tani untuk melakukannya. Namun, sang ibu burung tetap tenang dan meyakinkan mereka bahwa tidak ada yang akan datang untuk memanen padi, dan lagi-lagi perkataan sang ibu benar adanya. Beberapa hari berlalu, tapi tidak ada yang datang untuk memanen padi itu. Hingga hal yang sama terulang kembali saat sang ibu kembali dari hutan mencari serangga. Para anak burung itu bercerita, namun kali ini tidak terlihat kepanikan di wajah mereka. Mereka mengatakan
Jika petani itu datang lagi hari ini dan petani itu mengatakan akan memanen padi ini sendiri esok pagi, namun tidak seperti biasanya lagi, sang ibu burunglah yang mulai merasa gelisah. Dia mengatakan kepada anak-anaknya untuk segera meninggalkan sarang-sarang mereka dan mencari tempat baru, karena besok petani itu akan benar-benar datang untuk memanen padinya. Anak-anak burung itu terlihat bingung dan bertanya kepada sang ibu, mengapa kali ini ia percaya pada perkataan petani itu. Sang ibu burung kemudian memberikan pelajaran berharga kepada anak-anaknya. Dia menjelaskan bahwa saat pertama dan itu bergantung kepada anak-anaknya untuk memanen padi ini, dan yang kedua, ia bergantung kepada buruh untuk melakukannya. Saat kita bergantung kepada orang lain untuk melakukan pekerjaan kita, kita tidak akan pernah tahu kapan pekerjaan itu akan dilakukan dan apakah akan benar-benar dikerjakan. Namun kali ini, petani sudah memutuskan untuk melakukan pekerjaan itu sendiri, sehingga ia pasti akan datang untuk memanen padi ini. Sang ibu burung memutuskan untuk segera meninggalkan sarang itu bersama anak-anaknya. Dan beruntungnya, waktu yang dilewatkan si petani sudah dimanfaatkan oleh para anak burung untuk belajar terbang, sehingga ketika petani itu datang pada hari berikutnya, mereka sudah tidak ada lagi di sana. Dengan demikian, sang ibu burung mengajarkan kepada anak-anaknya sebuah pelajaran tentang kepercayaan pada diri sendiri dan kemandirian. Mereka pun melanjutkan perjalanan hidup mereka dengan membuat sarang baru di tempat yang aman. Sementara petani itu akhirnya memanen padi-padi yang telah matang tanpa ada burung pipit yang mengganggunya. Dari kisah ini kita bisa belajar tentang kepercayaan diri dan kemandirian. Rasa malas akan membuat kita sering bergantung kepada orang lain dan melepaskan tanggung jawab orang lain yang mengambil alih tanggung jawab kita. Seringkali tidak mengutamakan hal itu, sehingga tidak jarang hasil yang kita harapkan tidak tercapai. Jika memungkinkan, bangunlah dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu mandiri. Bukan berarti harus mengerjakan semuanya sendiri. Tentu kita tetap bisa bergantung kepada orang lain, tapi harus paham bahwa jika kita bergantung kepada orang lain, konsekuensi untuk kecewa akan lebih besar. Sekian kisah hari ini. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.